Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini di video ini kita akan membahas chapter 15 dari Financial Accounting 2, yaitu terkait dengan equity atau modal ya. Kalau di neraca itu seperti yang teman-teman ingat ada 3 part, yaitu asset, liability, and equity. Nah, kemarin kita sudah selesaikan chapter 14 terkait dengan liability, terutama long term liability. Nah, sekarang kita move ke equity ya. Jadi, nah ini adalah learning objective dari chapter ini. Bisa teman-teman baca ya. Kurang lebih outline-nya seperti ini. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai bentuk perusahaan, kemudian nature dari equity itu sendiri, ada di dalamnya preference shares atau saham preferent ya. Kemudian ada juga kita akan membahas mengenai kebijakan dividen serta bagaimana presentasi dan analisis dari equity. Yang pertama, three primary forms of business organization. Jadi ini adalah 3 bentuk dari bisnis ya. Ada proprietorship, partnership, and corporation. Teman-teman ini pasti sudah sangat familiar ya. Jadi kalau proprietorship ini dia single own gitu ya, dimiliki oleh satu pihak saja. Kalau partnership ini bisa 2 berbarengan. Kalau yang umum atau common yang pasti teman-teman sering temukan adalah bentuk corporate. Nah, bentuk corporate itu seperti apa sih? Nah, ini adalah special karakteristiknya untuk perusahaan ya, jenis organisasi dengan bentuk korporasi gitu ya. Nah, dia itu ada 3 karakter utama, yaitu influence of state corporate law. Jadi dia adalah organisasi yang dipengaruhi oleh hukum korporasi ya. Jadi dan itu tergantung di mana dia berdiri. Misalnya di Indonesia dengan di Malaysia itu akan berbeda hukum korporasinya gitu. Jadi dia badan yang bergerak di bawah hukum korporasi gitu ya. Kemudian use of the share system. Nah, dia menggunakan sistem share ya, atau bisa kita sebut juga saham. Jadi kepemilikan perusahaan itu tidak terpusat pada 1 atau 2 saja, tapi dia share gitu ya, banyak yang punya gitu. Dia dimiliki oleh beberapa pihak dalam bentuk saham. Nah, kemudian development of a variety of ownership interest. Nah, kepemilikannya pun itu berbeda-beda jenisnya. Ada yang saham biasa atau ordinary shares, ada yang preference shares kayak gitu ya. Jadi jenisnya pun berbeda-beda kepemilikannya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. State corporate law tadi, corporation must submit article of incorporation to the appropriate governmental agency for the country. Nah, jadi intinya kalau mau mendirikan perusahaan, korporasi, dia harus mensubmit proposal gitu ya, mau mendirikan kayak kalau di Indonesia misalnya mendirikan PT gitu ya. Nah, itu harus didaftarin. Kayak gini, General Motor ini dia ada di Delaware, US Steel ada di New Jersey. Jadi dia beda-beda tergantung tempatnya ya. Kemudian share system ini in the absence of restrictive provision, maksudnya adalah kalau nggak ada batasan ya, masing-masing shares itu pemilik saham itu maksudnya punya hak sebagai berikut. Misalnya kalau kalian punya saham di perusahaan A gitu ya, berarti kalian punya hak itu to share proportionately in profit and losses. Kalian bisa di situ punya hak untuk berbagi untung dan rugi bersama gitu ya. Kalau perusahaan untung, kalian dapat untung, kalau rugi ya kalian tanggung rugi bersama pemilik saham yang lain. Kayak gitu. Kemudian ada juga hak untuk share proportionately in management, the right to vote for directors. Jadi pemegang saham itu punya hak untuk voting ya, misalnya memilih direksi dan sebagainya. Ada juga share proportionately in asset upon liquidation. Nah, pemegang saham itu punya hak untuk mendapatkan aset perusahaan kalau perusahaan dilikuidasi ya. Jadi misalnya kalian punya saham di perusahaan A, kemudian perusahaan itu bangkrut, semua aset dijual, ya nggak? Nah, hasil penjualannya itu pertama harus untuk menutupi utang dulu. Setelah itu kalau ada sisa baru dibagi ke pemegang saham gitu ya. Jadi itu adalah urutannya. Jadi kan kalau neraca gini ya, aset sama dengan liability plus equity. Nah, ketika aset ini dijual karena perusahaannya bangkrut, pilot, maka uangnya buat bayar utang dulu. Oke? Utang itu number 1. Jadi kreditor itu di atas shareholder
urutannya ya. Baru setelah itu kalau masih ada sisa ya ke pemegang saham. Kalau nggak ada sisa ya udah pemegang saham get nothing gitu ya. Oke. Nah, kemudian to share proportionally in any new issues of shares of the same class. Nah, ini ada yang istilahnya ada istilah namanya preemptive right. Preemptive right itu adalah hak dari pemegang saham untuk membeli saham perusahaan tersebut ketika perusahaannya jual lagi gitu. Misalnya gini, kalian sudah pernah beli saham perusahaan A di tahun 2000. Kemudian 2010 perusahaan itu isu saham lagi gitu ya. Jadi kan bisa aja dia nggak tiap tahun gitu ya. Di 10 tahun kemudian dia isu saham lagi. Nah, bagi pemegang saham yang sudah existing, mereka punya hak untuk beli duluan, ya. Itu namanya preemptive right. Jadi, hak untuk membeli to share proportionately in any new issue ya. Kalau dia si perusahaan mengisu saham baru, dia punya hak beli duluan sebelum dijual ke umum gitu. Nah, fungsinya apa preemptive right itu adalah supaya pemilik saham yang sekarang sudah ada kepemilikannya tidak menurun gitu ya. Karena kan kalau misalnya perusahaan jual lagi dan dibeli oleh orang, maka kepemilikan kita persentasenya akan menurun kayak gitu. Nah, ini variety of ownership interest, jenis-jenis kepemilikannya beragam. Jadi yang pertama ada namanya ordinary shares atau saham biasa, represent the residual corporate interest tadi ya. Dia mewakili hak dari sisa gitu ya. Residual itu maksudnya tadi kalau misalnya dilikuidasi, dia harus dibayarkan ke utang baru ke si pemegang saham ini. Nah, si ordinary shares ini bears ultimate risk of loss tadi, maka dia menanggung untung dan rugi dari perusahaan itu, receive the benefit of success, tapi dia ordinary shares ini bisa dibilang juga yang paling diuntungkan ketika perusahaan lagi sukses gitu ya. And then not guarantee dividend or asset upon dissolution. Nah ini, cuma kekurangannya adalah dia belum tentu dapat dividen ataupun aset ketika ada disolusi atau tadi ya perusahaan dilikuidasi. Kenapa? Karena bisa saja uangnya habis untuk bayar utang gitu ya. Nah, sedangkan setelah ordinary ada preference shares atau saham preference created by contract when shareholders sacrifice certain right. Jadi untuk jadi pemegang saham preference mereka harus mengorbankan certain right. Ada hak-hak yang dikorbankan, itu yang utama adalah hak voting ya. Jadi preference shares ini haknya lebih tinggi daripada ordinary shares, tapi di sisi lain dia nggak punya hak vote gitu ya. Haknya apa? Dia akan dapat dividen duluan sebelum si ordinary shares. Jadi kalau perusahaan punya uang mau dibagikan dividen, diutamakan ke si pemegang saham preference. Baru kalau ada sisa dibagikan ke ordinary ya. Kayak gitu. Kayak gini nih ya. Privilege-nya adalah dividen preference gitu. Nah, ini adalah structure dari equity. Coba silakan teman-teman pahami ya. Equity itu kan modal ya. Nah, bisa dilihat modal itu ada dua. Ada yang contributed di sini ya. Contributed capital ini artinya apa namanya? Dia itu datangnya dari kontribusi dari pihak-pihak lain gitu ya. Jadi kan ya, two primary source of equity. Modal itu ada dua source-nya. Yang pertama dari kontribusi, yang kedua dari retained earning. Bedanya apa? Kalau kontribusi adalah kita jual saham nih. Untuk punya modal, kita jual saham ke pemegang saham. Ada yang pemegang saham biasa, ada pemegang saham preference. Kemudian, kalau yang kedua, sumber utama dari modal adalah retained earning atau laba ditahan atau keuntungan di tahun berjalan gitu ya. Jadi misalnya nih, tahun 2000 ketika berdiri, perusahaan membuka IPO ya, initial public offering, maksudnya dia jual saham pertama kali. Maka masuklah contributed capitalnya. Kemudian di tahun berikutnya 2001 dia sudah menghasilkan keuntungan, maka profitnya masuk ke laba ditahan. Jadi akan menambah modalnya dia. Kalau perusahaan untung terus sepanjang bertahun-tahun, maka equity-nya akan semakin besar, ya nggak? Karena porsi retain earning-nya bertambah gitu kan. Nah, kayak gitu. Atau dia bisa butuh modal lagi, dia jual saham lagi gitu. Jadi, itulah yang bisa menambah modal perusahaan. Dia jual saham atau dia mencatatkan keuntungan. Kemudian, equity ini, ini dulu ya, share premium. Nah, share premium ini adalah sebenarnya bagian dari kalau kita jual saham ya, saham biasa maupun saham preference, itu ada share premium. Premium itu adalah kelebihan dari harga saham itu. Misalnya harga saham $2, di pasar dijual $5 laku. Nah, yang $3 itu adalah share premium. Kayak gitu. Nah, kemudian
Apa yang mengurangi modal? Tadi kan ini menambah ya, ini menambah, ini menambah. Yang mengurangi adalah treasury shares account. Treasury shares, kalau teman-teman ingat, ini juga sudah pernah kita pelajari di Principle of Accounting 2 ya. Treasury shares ini adalah kalau kita sudah jual saham ke pasar, kemudian one day kita beli lagi sahamnya. Jadi kita beli saham kita sendiri gitu. Berarti kan saham di pasar berkurang, nah ya nggak, saham beredarnya berkurang, makanya itu masuk mengurangi nilai modal ya. Jadi nanti ada, kalau teman-teman lihat di laporan keuangan ada treasury shares, dia itu mengurangi. Oke, nah sedangkan ini rumus dari persamaan akuntansi umum, yaitu aset dikurang liability adalah equity. Jadi jelas ya, equity itu adalah sebenarnya nama lain dari net asset. Ya nggak? Karena aset, perusahaan punya aset nih. Aset perusahaan ingat nggak apa aja teman-teman? Ada cash, ada piutang, ada gedung, ada investasi, gitu ya. Aset-aset itu dikurangi utang-utang perusahaan. Jadi sisanya itu adalah masuk ke equity. Sisanya adalah equity atau net asset, aset bersih gitu loh. Ya nggak? Tuh. Nah ini adalah ketika kita mengissue shares atau menjual shares ya, bahasanya issue. Kalau di chapter 14 ada issuance of bonds, ya nggak? Kita menjual bonds, kalau ini kita mengissue shares, saham. Atau shares itu ada nama lainnya juga kalau teman-teman suka nemu ya, stocks ya, saham. Sama aja. Dan equity ini nih, kadang ada yang nyebutnya SE, stockholder equity ya, ada shareholder equity. Jadi enggak, ini apa namanya, nama-nama lainnya aja teman-teman, nggak perlu bingung. Artinya sama, modal ya, stockholder, shareholder, atau equity saja itu boleh. Nah, ketika mengissue shares, yang perlu teman-teman ingat konsepnya adalah perusahaan itu punya tiga saya ganti deh warnanya merah. Tiga part, yaitu ada authorized, ada yang sold, ada yang issued. Kalau digambar bisa seperti ini. Misalnya ketika baru terbit, baru menerbitkan pesan, perusahaan menetapkan bahwa dia akan mengauthorize 1 juta lembar saham. Ya, ini authorized. Kemudian dia jualnya nggak langsung nih. Dia akan jual partially atau gradually, berangsur-angsur. Pertama dia jual 500.000 lembar saham. Nah, dari yang kejual itu apakah dibeli semua gitu ya? Apakah beredar semua atau ini? Enggak, nanti ada lagi yang issued. Issued itu yang benar-benar beredarnya ya. Misalnya di sini hanya 200.000. Kayak gitu ya. Jadi, nah yang dicatat itu di laporan keuangan yang mana? Yang 200.000 ini ya, yang tadi saya balik dulu. Nah, ini yang masuk ke contributed capitalnya. Tuh ya, yang 200.000 yang sudah dibeli ini. Jadi ini kan yang kita punya, yang dipunya perusahaan itu authorized, kemudian yang dijual dan yang benar-benar beredar, issued gitu ya. Nah, dalam pencatatannya pun ada berbagai jenis, nanti kita akan pelajari insya Allah di video yang kedua, yaitu teman-teman akan mencatat penjualan saham dengan par value ketika perusahaan punya par value atau bahasa Indonesianya itu nilai pari ya, nanti teman-teman bisa cari. Pari ya. Nilai pari itu adalah bisa dibilang nilai minimum dia mau jual sahamnya. Jadi dia tidak akan menjual di bawah nilai itu gitu, janji. Istilahnya komitmen perusahaan bahwa ketika baru berdiri misalnya saya akan jual saham saya dengan par value $1. Berarti dia ke depannya tidak akan menjual $0,5, enggak. Pasti di atas itu gitu. Nah, itu namanya par value. Tapi sekarang di beberapa negara bahkan Indonesia juga sudah memberlakukan no par shares. Jadi tidak ada par value-nya. Jadi terserah dia mau jual berapa aja, tidak ada, tidak ditetapkan parnya gitu ya. Nah, ada lagi nanti pencatatan jika share issued in combination with other securities. Misalnya kalau kita mengissue shares, ada 2, ordinary sama preference, dijualnya barengan gitu ya. Terus dibelinya satu harga, misalnya saya beli share ordinary sama preference $1.000, tapi nggak dijelasin berapa yang ini, berapa yang itu gitu. Jadi nanti kita pakai proporsional. Kemudian ada lagi cash, ketika kita mengissue shares untuk non-cash transaction. Jadi kita jual saham tapi tidak ditukar dengan uang. Kita jual saham misalnya ditukar gedung, jual saham ditukar mobil gitu ya. Misalnya perusahaan itu, ada perusahaan lain, dia menjual aset tapi tidak mau dibayar dengan cash, atau mungkin kitanya yang nggak punya cash gitu ya, maka ditukarnya dengan aset lain, misalnya bangunan kayak gitu ya, itu namanya non-cash transaction.
Nanti ada juga biaya-biaya ketika kita menerbitkan share seperti itu. Ya, sekian video pertama, kita lanjut di